Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabella, NRP 2042211008. Di sini saya akan mempresentasikan terkait jurnal yang telah saya baca mengenai pemanfaatan gelombang elektromagnetik. Dan di sini saya memilih jurnal pemanfaatan energi elektromagnetik sebagai pendeteksi struktur lapisan tanah berbasis LabVIEW. Jurnal ini ditulis oleh Edwin Ardiansyah, Edelis Aidilia, Bagus Fitrianto, dan Rika Novita Wardani. Yang pertama, pemanfaatan koil elektromagnetik sebagai pendeteksi struktur lapisan bawah tanah memanfaatkan induksi antar magnet dan koil. Nah, nilai induksi antar magnet dan koil ini dipengaruhi oleh kecepatan induksi dan jarak induksi antar magnet dan koil. Perubahan pada posisi dengan kecepatan yang spontan dengan dudukan magnet yang berada di samping koil dapat menghasilkan tegangan induksi. Nilai tegangan induksi ini dijadikan sebagai dasar untuk menentukan struktur bawah tanah. Untuk menentukan struktur bawah tanah ini dibutuhkan sensor yang memperkuat metode koil adalah sensor Hall effect. Sensor Hall effect diaplikasikan pada alat sebagai sensor jarak menggunakan magnet neodymium sebagai transmitter gelombang magnet. Lalu perubahan jarak pada dudukan magnet yang melakukan induksi dengan koil mengubah nilai tegangan outputnya yang diletakkan tepat di atas neodymium magnet, sehingga perubahan nilai output pada sensor Hall effect dijadikan sebagai data pendeteksi struktur bawah tanah. Nah, data tersebut masih berupa tegangan analog yang dihasilkan oleh koil dan Hall effect sensor. Mengonversikannya menjadi grafik oleh program interface LabVIEW. Lalu mikrokontroler Arduino digunakan untuk membaca nilai data berupa tegangan analog tersebut dan melakukan komunikasi serial dengan LabVIEW. Nah, di sini merupakan gambar dari sensor Hall effect. Yang kedua, kenapa koil elektromagnetik? Aplikasi koil elektromagnetik dipilih menjadi alat ukur dikarenakan lebih efisien dan dapat diimplementasikan dengan kemajuan teknologi yang ada pada saat ini. Pengukuran lapisan tanah dengan aplikasi koil pada dasarnya memanfaatkan induksi dua buah magnet, yaitu magnet neodymium dan magnet buatan berupa induksi koil. Lalu perubahan posisi pada kedua magnet tersebut akan menghasilkan sebuah tekanan. Di sini merupakan ilustrasi arus yang melewati inti pada magnet induksi koil. Yang ketiga ada prinsip kerja. Dari alat ini menggunakan tiang besi yang dialiri oleh listrik, di mana setiap gesekan pada tanah dengan besi akan memberikan perbedaan tegangan. Nah, pada dasarnya, perbedaan resistansi kondisi bawah tanah yang dipengaruhi perbedaan tegangan pada sondir, dan tegangan tersebut digunakan untuk menentukan grafik pengukuran. Yang keempat, metode penelitian pada jurnal kali ini yaitu studi literatur dan menguji coba alat sondir yang bertujuan untuk menentukan dasar dalam pembuatan alat sehingga target hasil akhir pada pembuatan alat dapat sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua, identifikasi struktur bawah tanah. Untuk mengetahui kondisi strukturnya menggunakan perhitungan nilai resistivitas dengan bantuan alat geopon, geolistrik, dan sondir. Yang kelima, induksi elektromagnetik dihasilkan oleh EMF atau electromotive force yang melewati benda bersifat konduktor pada waktu yang berbeda-beda. Induksi magnet ini merupakan jenis induksi EMF yang bersifat dinamik, di mana magnet melakukan induksi bersinggungan dengan koil buatan dan dipengaruhi oleh sudut. Nah, untuk pengolahan dan pengujian alat, data hasil dari sensor Hall effect dan induksi koil menggunakan aplikasi software LabVIEW. Nah, LabVIEW merupakan program komputer yang digunakan untuk keperluan
HMI atau Human Machine Interface pada alat ini. Lalu pengujian alatnya dilakukan dengan menggunakan bak struktur tanah buatan yang di dalamnya tersusun batu pasir dan juga tanah, menggunakan aplikasi interface dan program pembacaan data pada microcontroller. Nah, sekian presentasi review jurnal pada kali ini. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.